Dia bertahan dengan harapan dapat 600 miliar pinjaman. 2011 akhir kita harus wajib membuat RKAP, rencana asumsi, karena uangnya di situ kita harus ada akumulasi kerugian, kita harus tambah uang. Kita minta uang lagi ke pemerintah 200 miliar. Karena terlambat ngasihnya, nilai uang berkurang, harus ditambah. Pemerintah nggak mau nambah, mundur dari Merpati per 1 April. Ditulislah di berita acara lembaran negara. Detikcom. Siapa yang bicara? Ya, ntar. Nanti dulu. Langsung naik orangnya ya. Di sini pertemuan Menek BUMN dengan BUD, BUC, pejabat Kaur Merpati di Plaza Mandiri 5 bulan Februari, diinformasikan oleh Menek, dikumpulin kita semua. Saya terima pengunduran. Sudah disiapkan penggantinya seorang profesional. Bla 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 bla. Penjelasan alasan pengunduran diri DZ bahwa DZ meyakini MZ tidak akan survive tanpa bantuan dana 200 miliar. Aja kemunduran diri Pak DZ. Akhirnya Pak Menek nanya, sebenarnya apa masalahnya? Dibuka. Masalah pengunduran dirinya Pak DZ adalah karena tidak akan diberikan 200 miliar itu. Izinkan Pak DZ selesaikan sampai 1 tahun. Akhirnya Pak Menek setuju. Saya setuju selesaikan 1 tahun. Dengan prioritas kalau memang bisa diambil. Artinya sekarang baru bulan Mei. Bulan Mei. Ya. 7 bulan lagi. 7 bulan lagi ya. Ini clear Pak, saksinya banyak, ada 30 orang. Beri lagi kesempatan sampai Desember 2012 ya. Dengan catatan usulan tambahan PMN itu boleh dilanjutkan, boleh diusahakan. Kalau nggak dapat, jangan ini ya, tetap pesawat. Tetapi di 2012 mulai naik lagi karena kita punya uang. Clear dong ini? Clear. Clear ya? Oke. Saya boleh progres, kenapa harus diganti? Sama pertanyaan itu. Mungkin kita nanya bukan saya. Pak, Sama yang ganti nanti. Ya. Yang bisa Gantian Direktur BUMN, prosesnya pasti usulan dari Deputi Menek BUMN. Jadi yang krusial tambahan dari ini adalah coba Papa lihat posisi hutang kita sama les 24 juta US dollar. Ya kan? Sekarang tinggal 4 lesor mulai datang sama kita. ada trust berarti. Ada trust gitu. Kenapa sales naik? Karena Merpati awareness-nya di lapangan juga udah mulai kedengaran lagi. Ya. Bahkan ada orang yang bilang gini, "Oh, Merpati itu masih ada tuh." Gitu. Hari beberapa waktu yang lalu laporan dari Surabaya bahwa booth kita luar biasa. Ya. Ini kinerja. Saya tambahkan masalah IOSA kan. Iya. Itu adalah satu poin yang positifnya itu. Kita akan achieve di Kita akan achieve di tahun ini. tahun ini. IOSA. IOSA. Profil-profil lainnya. Ini Pak, ini kurang gede ya. Mei 2010 itu kita ada terjadi double cost. Kita sewa pesawat juga, engine juga kita sewa. Tanggalnya tanggal 20 Januari. Jadi baru saja. Yaitu menyangkut masalah syarat dan tata cara pengangkatan direksi dan pemberhentian direksi. Yang pasti ada yang sifatnya normal, ada yang sifatnya kemudian dijelaskan apa alasan-alasannya. Dan kemudian karena itu juga menyangkut Orang yang lebih baik lagi. Dan itu terjadi 3 kali. Saya cukup surprise ketika Kapten Sarjono Joni Itu saya juga nggak tahu, tapi bahwa di lapangan berkembang bahwa 14 nanti hari Senin itu akan ada pergantian dirut Merpati, ya kan? Nah, kemudian teman-teman penerbang yang concern dengan itu, kenapa? Karena mereka merasakan loh, ini lagi ada progres, ini lagi ada perkembangan, kenapa kok kemudian diganti? Kan gitu kan? Dan mereka bertanya kepada kami gitu. Oke, kalau gitu kita buat pertemuan lah. Kita buat pertemuan, kita akan paparkan dari corporate planning, dari humas, dari saya sendiri dari strategik itu, kemudian kita akan paparkan apa sih sebetulnya yang sudah terjadi. Nah, dari pemaparan tadi timbul pertanyaan sama dengan bapak-bapak di sini, bahwa kenapa harus diganti? Kalau memang posisinya membaik, gitu. Dan siapa
inisiator dari pergantian itu, bapak-bapak jangan tanya saya karena saya nggak tahu. Gitu. Iya kan? Tentunya kalau kita bicara kewenangan itu ada di Kementerian BUMN, Pak. Gitu ya, di Kementerian BUMN itu yang perlu memang diklarifikasi ke sana. Kalau kami dari manajemen hanya memaparkan bahwa ini fakta, ini seperti ini, dan itu membuat bahwa teman-teman melihat bahwa mereka berpikir bahwa kok ada progres diganti, jangan-jangan salah gitu mungkin. Ya, gitu setuju. ya, jangan-jangan salah. Dia tanya sama kami, nah kami paparkan, baru dia bilang, loh berarti apa yang kami rasakan sama dong. Memang itu terjadi, bahwa ada progres, ada perkembangan. Apakah sudah baik belum gitu ya kan? Tetapi arah perbaikan itu jelas, trennya itu positif, Pak, kan gitu ya, gitu. Itu yang membuat teman-teman kemudian mempunyai kepentingan untuk mereka bertanya kepada kami, dan pertemuan ini ada. Nah, kalau dalam internal Merpati sendiri seperti apa? Maksudnya apakah memang ada polemik di internal Merpati bahwa ada tuntutan untuk pergantian Kapten Joni? Sarjono Joni, Sarjono Joni. Kalau dari internal Merpati, saya nggak pernah dengar ada. Oh, itu dari Kementerian BUMN. Ya, Hubungannya dengan pertemuan yang sebelumnya dengan Menteri BUMN, itu menolak pengunduran diri atau seperti apa? oh jadi gini, kalau waktu itu kan seperti tadi dipaparkan bahwa pernah memang ini lebih kepada internal. Kapten Sarjono Joni meminta tambahan 200 miliar, ya kan? Sebagai apa? Sebagai kompensasi keterlambatan dari realisasi 561 yang seharusnya di Maret terus bergeser kan, gitu. Begitu di Oktober diajukan kembali 200 miliar. Nah, sempat ada disagree gitu ya, bahwa itu tidak dicantumkan di dalam RKAP. Nah, begitu itu kemudian seolah-olah tidak didukung, maka Kapten Sarjono Joni memutuskan untuk mengundurkan diri. Gitu, Pak. Nah, di pertemuan Februari ya, Februari 2012 itu ada pertemuan dengan Menek BUMN. Setelah diskusi yang cukup panjang dan sangat friendly ya, sangat terbuka gitu, Menek BUMN jelas statementnya bahwa tidak ada pergantian, Kapten Sarjono Joni terus diberi kesempatan sampai akhir tahun. Itu clear, Pak. Itu sebagai jawaban Atas pengunduran diri tadi, bahwa pengunduran dirinya ditolak. inisiatifnya itu muncul dari Kapten Iya, Sarjono sendiri. iya. Dan itu sudah selesai, masalah itu sudah ditolak, dan hari ini Kapten Sarjono Joni sedang bekerja dengan tim manajemen. Nah, pernyataan Menteri BUMN itu kapan? Bahwa itu menolak pengunduran diri? Februari, Pak, Februari 2012. lalu. Ya. Nah, kalau misalnya nanti kemudian Senin benar terjadi pergantian itu, selain yang tadi dipaparkan ada akan apa? Kalau saya melihat dari statement-statement yang ada, itu yang kami harus antisipasi bahwa akan ada gangguan di operasional, Pak. Mogok atau slowdown atau apapun, saya nggak ngerti karena itu sangat pribadi. Ini profesional sekali teman-teman yang di lapangan. Tadi seperti sudah dibilang sama Kapten Hendra Juga minta, kalau tadi seperti Kapten Jifki mengatakan bahwa ini ada di Kementerian BUMN, saya dengan segala hormat minta kepada Pak Menteri, tolong dipertahankan, biarkan kami sejahtera, jangan kami diadu terus. Saya capek kalau sudah dikatakan prihatin. Kalau seperti tadi saya bilang, bicara profesional, bukan di Merpati. Tapi kami pilot-pilot Merpati yang tersisa ini adalah moral kami ingin membangun perusahaan ini. Tolong itu dijaga. Biar kami bisa membawa Merpati lebih maju bersama Kapten Sarjono Joni. Itu saja dari saya. Yang tadi dimaksud diadu, capek diadu itu diadu antara apa dan apa ya? Ya, artinya kenapa harus diganti? Berarti kan ada yang punya kepentingan di sini. Kalau nggak punya kepentingan nggak mungkin. Ini bagus kok. Kenapa harus diganti? Ini saya mengalami di Merpati seperti mengalami dejavu yang sudah saya pernah alami. Saya yakin 1 tahun direksi, 2 tahun direksi pasti sudah mulai diganti. Akhirnya apa? Bisnis plan-nya kan tidak berjalan. Dari keterpurukan mulai diangkat, 1 tahun 2 tahun sudah mulai diganti. Kenapa tidak pernah dibiarkan dulu untuk sampai benar-benar? Sekarang pertanyaan saya, siapa yang bisa membangun kalau cuma bisa diberikan kesempatan dengan situasi perusahaan seperti ini? Tidak ada. Tapi saya melihat saat ini Kapten Sarjono Joni sudah membawa ini lebih maju. jauh lebih Jauh. bagus daripada yang sebelumnya. Jauh. Bahkan ekstrim ya. Kami dari pilot
kami dari beberapa karyawan, mereka mengatakan cuma 2 orang di dalam diri mereka yang benar-benar mereka bisa melihat adanya perubahan. Pertama Kapten Frans Sumolang dan Kapten Sarjono Joni. Saya tidak mengkultuskan, tidak mendewa-dewakan beliau, tapi ini kenyataan dan ini dirasakan oleh seluruh karyawan. Itu aja. Nah, untuk pergantian direksi sendiri sebetulnya kalau pada waktunya itu kapan? Kalau sesuai jadwal maksud saya. Seperti tadi yang dijelaskan Pak, bahwa itu kan sebetulnya Menurut kalau dari pilot sendiri pandangannya gimana nih setelah kejadian kemarin? Izinkan saya berkonsentrasi dengan perusahaan saya. Saya belum bisa menjawab tentang Sukhoi. Asli, karena saya hari ini ada di sini cuma untuk perusahaan ini. Tidak punya kompetensi, kapasitas untuk menjawab tentang Sukhoi. Biar kelihatan bahwa saya memang pure untuk memperjuangkan perusahaan ini. Jadi saya maksudnya ini tambahan sedikit aja Ya. di luar yang tadi, di Ya. luar konteksnya tadi. Kita mau tanggapan sedikit dari para pilot kan ya, mengenai rencana pembelian pesawat Sukhoi ini. kalau saya pikir gini Mas, kejadian kemarin jadi kecelakaan bisa terjadi kepada apapun pesawatnya, ya. ya kan? Jadi kalau ada kecelakaan, saya sangat menghimbau dengan hati yang tulus, tolong beri kesempatan kepada investigator yang memang diberi kewenangan dan punya keahlian untuk kemudian menyimpulkan apa penyebab daripada kecelakaan itu. Saat itu sudah didapat, itu pun dengan semangat perbaikan, bukan untuk menyalahkan 1-2 pihak. Jadi kalau untuk kejadian Sukhoi kemarin, kami orang dunia penerbangan tidak punya pengaruh apa-apa sebelum ada hasil investigasi yang real dari Dan KNKT. untuk diketahui hasil investigasi itu tidak cukup 1-2 hari kita bisa dapat. Minimal 4-5 bulan itu baru hasil yang realnya baru kita bisa dapat. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan apa kesalahannya seperti yang selama ini beredar gitu. Terlalu banyak orang yang mungkin merasa lebih pintar dari yang ahlinya seperti yang saya lihat. Gitu. Oke, tapi mengenai tanggapannya dari pihak si pembuat Sukhoi sendiri, menurut Captain seperti apa nih? Sesuai prosedur atau? Saya pikir Sukhoi pesawat bagus, pesawat baru, tidak ada masalah. Tapi seperti tadi dibilang namanya accident, siapapun seperti kemarin saya dengar ada tukang juru masak, dia tes nasi goreng dia meninggal, siapapun bisa mengalami. Saya pikir buat itu seperti tadi Kapten Zivki bilang, bukan kapasitas kita untuk berkomentar untuk Sukhoi. Oke. Oke. Putih pinjam situ sama Putih sama situ alih-alih. Ya putihnya. Ya, PDI turunin juga. Naik Bapak. Nah, kita. Tidak usah. Lepas bang. Lepas. Robek aja bang. Halte nih. Iya, halte aja. Aku pasang Jokowi.
Pelan-pelan bang. Hajar. Bang. Iya, gelap cuy. Kayaknya Putri. Namanya sporty, pinggirnya enak. Di semua wilayah, di ganggang maupun di jalan-jalan protokol. Gitu. Ditemukan banyak poster apa aja bang? Yang mendominasi di sini dari poster Nur Rahid dan Didik. Terutama dia menempelkan di gardu, di tiang listrik, terutama jalan-jalan protokol. Mungkin misalnya yang mendominasi pasangan Nur Rahid dan Didik karena berdasarkan hasil penelusuran. Berarti ini atas inisiatif warga sendiri ya bang ya? Kalau di wilayah Kedua Selatan, khususnya di Jalan Adikarya ini, atas dasar keinginan warga sendiri membantu dalam pelaksanaan pembersihan melalui instruksi dari Panwas maupun instruksi dari KPU. Poster-poster ini mengganggu aktivitas warga nggak bang? Poster-poster ini mengganggu aktivitas kalau dia menempelkan di tembok rumah warga, di yang fasilitas umum, karena tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan. Gitu.
Anda sudah dikasih kesempatan panjang sekali di bidang perbankan. Kerugian dana Bank Indonesia. Siapa yang bertanggung jawab di Bank Indonesia? Ada beberapa bank BUMN yang uangnya ada di Bank Indonesia, betul ya? Dan setahu saya sampai sekarang uang Bank BUMN. Saya mau tanya, berapa total uang bank bentuk pemaksaan BI sehingga bank-bank BUMN menaruh uangnya di Bank Indonesia yang akhirnya dilikuidasi, yang akhirnya merugikan bank-bank BUMN, yang akhirnya merugikan juga keuangan negara. Anda akan maju lagi nggak ke sini? Sebelum jabatan Anda selesai. Tiba-tiba tahun depan ditawarin. Supaya jelas saja guys, kita yang pilih ini biar jelas. Pak Mulyaman yang saya hormati. Dari pemaparan Pak Mulyaman dalam papernya jasa keuangan, tantangan dan masa transisi dan kontribusinya bagi pembangunan ekonomi nasional. Dan ada 7. Yang kedua, seberapa yakin saudara bahwa keberadaan OJK di waktu mendatang dapat mereduksi terjadinya tindakan kriminal di industri jasa keuangan di negeri ini? Menurut pendapat saudara, di masa transisi keberadaan OJK ini, apa yang perlu lebih dulu dilakukan agar tidak terjadi overlapping kewenangan dalam kelembagaan? Terima kasih. Terima kasih, pimpinan. Pak Mulyaman yang saya hormati, intinya ada 2 pertanyaan saya. Di saat harus mengambil keputusan secara kolektif kolegial di mana Pak Mulyaman sebagai salah oleh komisioner yang lain, sikap apa yang akan diambil oleh dalam posisi di mana Bapak merasa ini sangat lama? Yang kedua, OJK ini tentu banyak diharapkan oleh di masa yang lalu banyak sekali terjadi masalah di sektor perbankan, ada sektor ya, sampai hari ini masih bermasalah baterai lain, di mana masyarakat pikir itu hanya sekedar membeli polis, diberitahukan kepada masyarakat sehingga ada risiko. Yang ketiga juga barangkali tidak pernah terekspos di masyarakat bahwa perusahaan-perusahaan sekuritas itu memberikan kredit untuk bermain dan dimainkan, disimpan aja dalam laci sehingga nasabahnya yang dirugikan. Banyak sekali begini-beginian. Nah, di mana OJK bisa melaksanakan pengawasan dengan efektif yang dilemparkan ke masyarakat? Begitu juga dengan perjanjian-perjanjiannya. Karena kita akan tidak bisa membaca. Tapi pada saat terjadi sesuatu yang diduga tetap konsumen. Nah, ini kan OJK. Nah, di mana pemikiran Pak Mulyaman seandainya nanti menjadi ketua OJK melihat pengawasan ketua karena menyangkut tugas Bapak kan, karena kasus-kasus perbankan itu kan dalam periode tugas Bapak juga. Apa yang menjadi kebijakan sebelumnya? Karena saya ingat betul ini kan menyangkut kebijakan ada Pak tahun 88 kalau tidak salah itu dulu jadi bisa mempunyai nilai tambah khususnya menyangkut perekonomian nasional kapabilitas Bapak. Kami pikir kami tidak lakukan. Tapi ini menyangkut soal integritas. Kalau mungkin integritas pribadi Bapak juga ya mungkin ya bisa kita percaya, tapi menyangkut integritas keputusan kolektif itu yang menjadi persoalan. Ingat kedaulatan NKRI ini kan sangat ini terancam tapi tidak begitu terlihat. Contoh beberapa LSM luar seperti Greenpeace itu kan notabene memang baik, tapi di sisi lain dia menjadikan Indonesia di mata dunia. Dari Kemenlu sendiri melihat itu seperti apa? Intinya kami melihat ormas asing itu kan tergantung kegiatannya apa ya. Intinya kami welcome dengan ormas asing ya. Kami sudah meregistrasi sekitar 109 ormas asing.
Tetapi apabila tidak sesuai dengan kepentingan Indonesia, kita bisa menolak keberadaan ormas asing. Jadi melalui mekanisme clearing house di Kementerian Luar Negeri, saat ini sudah terregistrasi ada sekitar 109 NGO atau LSM asing yang diperbolehkan berkegiatan di Indonesia. Nah, 109 LSM asing ini bermitra dengan kementerian teknis terkait. Jadi misalnya banyak LSM asing yang membantu masyarakat Indonesia, misalnya operasi katarak, ya, kemudian operasi bidang-bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Yang tidak terdaftar ada berapa? Yang tidak terdaftar, tentu kalau yang tidak terdaftar kita tidak tahu. Tetapi dari sekitar itu bukan tidak terdaftar istilahnya, yang mengajukan registrasi kepada kami itu sekitar 150. Yang diberikan izin dan terregistrasi itu 109 sampai saat ini. Kemenlu sendiri melihat ada LSM lain nggak yang beredar dari yang mendaftar itu? Mengingat kan banyak juga ditemukan terutama di daerah Kalimantan, di daerah timur itu LSM yang kita sendiri juga nggak tahu. Ada laporan yang belum terregistrasi di kami dan setelah dicek memang belum terregistrasi ya. Nah ini yang sedang regulasi, makanya menurut kami ini penting ini adanya RUU yang sedang dibahas dan menjadi inisiatif DPR ini. Gitu. Kalau untuk RUU sendiri, dari Kemenlu sendiri menyarankan ada poin-poin khusus nggak sih? Ada, kami menyampaikan pengaturan tentang LSM asing atau NGO asing ini diatur di dalam RUU tersebut. Intinya ini sudah dilakukan oleh kami, oleh Kementerian Luar Negeri, bagaimana mulai dari pendaftaran yang saya sampaikan tadi, kemudian pembentukan MOU, dan yang ketiga, bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap LSM asing tersebut. Intinya kami bersama kementerian terkait lainnya melakukan ketiga proses ini. Gitu. Nah, kalau mengenai pendanaan untuk LSM asing sendiri, bagaimana? Dari Kemenlu mengusulkan seperti apa? Di dalam RUU tersebut sudah ada syarat-syaratnya, yaitu kita selalu meminta dana NGO asing itu untuk selama 3 tahun. Itu selalu kita minta kepada NGO asing. Jadi untuk apa saja kegiatannya. Ada batasan maksimumnya nggak? Tidak ada. Itu justru kita ingin melihat apakah ini logis atau tidak gitu untuk kegiatan selama 3 tahun NGO tersebut. Lalu Pak, memberikan kelaporan setiap tahun. Kalau yang terdaftar di kami selalu. Ke depan Pak. Kamera. Greenpeace itu mungkin karena yayasan lokal ya, jadi tidak melalui Kementerian Luar Negeri. Baik, tapi Pak kalau misalnya boleh dibilang ini kan Kemenlu sendiri punya usulan untuk... Secara umum NGO asing dari yang 109 itu tidak mengganggu ya, tidak mengganggu dari sisi justru mereka membantu pemberdayaan masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang di bidang kesehatan, kemudian di bidang sosial, kemudian di bidang pertanian, lingkungan hidup juga, intinya mereka membantu Indonesia ya. Ada beberapa ekses memang yang justru inilah RUU ini perlu gitu untuk mengurangi ekses-ekses yang tadi saya sampaikan tadi. Tapi yang terpenting adalah law enforcement. Mungkin ke Pak Malik nih, DPR sendiri benar awalnya lakukan sweeping segala macam dan dianggap meresahkan nih, atau hanya seperti itu. Karena mereka melakukan bakti sosial segala macam, semua bambang yang berprofesi dokter membuat wanu gratis sampai hal yang rigid. Itu saya setuju sekali. Nah, yang kedua lebih baik. Pimpinan Badan Kehormatan DPR mengirimkan surat kepada pimpinan DPR. Kami sudah terima dan nanti akan kami rapatkan. Dalam surat itu intinya adalah pimpinan BK menyimpulkan bahwa orang di video tersebut jelas-jelas pemeran lakinya bukan Pak Arya Bimo, anggota DPR kita. Dipastikan bukan Pak Arya Bimo. Karena ada ciri-ciri fisiknya yang kelihatan sepintas tidak ada. Tetapi BK belum dapat menyimpulkan tentang peranan perempuan. Karena di antara ahli-ahli yang diundang ada yang menyebut itu kabur, susah diedit, tetapi juga ada pula yang menyebut sangat mirip dengan salah satu anggota kami di DPR. Nah, terhadap masalah itu, Badan Kehormatan meminta persetujuan pimpinan DPR RI untuk meneruskan surat kepada Kepala Kepolisian Kapolri Republik Indonesia agar ada taruhlah analisis
forensik mengenai foto tersebut tentang kebenaran mengenai peran yang dilakukan oleh pihak wanitanya. Yang kedua, BK juga meminta agar yang menyebarkan pertama kali terhadap video yang menghebohkan itu dan menurunkan derajat anggota DPR karena disebut-sebut 2 orang anggota DPR itu, siapa penyebarnya itu harus juga diusut sesuai dengan undang-undang mengenai IT. Terhadap masalah itu nanti besok Senin akan kami rapat pimpinan, akan mengadakan rapat untuk hal ini dan saya pastikan nanti akan kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk kita segera kirimkan surat kepada Kapolri mengenai masalah itu. Ada yang tidak lazim dari pidato Presiden Yudhoyono. Biasanya beliau kalau pidato itu terukur, bijak, soft, dan tidak pernah taruhlah meledak ataupun meledek ke kekuatan politik lain. Tapi pernyataan kemarin terus terang agak mengagetkan saya, itu di luar kelaziman tutur kata beliau. Tapi kalau benar seperti semacam itu ya kami dengarkan aja dengan baik. Dugaan saya mungkin karena beliau kebebanan yang sangat berat terhadap kasus yang mendera Partai Demokrat, sehingga akhirnya menyampaikan taruhlah untuk pembelaan begitu, bahwa apa yang dilakukan ya kira-kira juga dilakukan oleh yang lainnya. Saya kira lebih baik Bapak Presiden tetap dalam figur selama ini tercitrakan untuk memayungi semua pihak dan jangan keluar dari kelaziman, karena begitu kesana memang agak aneh. Hanya jangan karena hanya didera oleh berbagai beban berat yang menghantam partai yang beliau dewan pembinanya itu, kemudian itu semua juga disebarkan kepada atau kemudian tanggung rentengkan kepada partai-partai lain. Tapi apapun tetap harus kita dengarkan karena yang berbicara adalah tokoh sekaliber Presiden Yudhoyono yang saya sangat hormat kepada beliau itu. Mengganggu hubungan dengan Enggak. Kita anggap aja mungkin itu slip of tongue atau mungkin ya karena kebebanan tadi. Saya tidak yakin itu berangkat dari rencana beliau untuk menyampaikan itu, karena di luar kelaziman. Di luar kelaziman tutur kata dari Presiden Yudhoyono yang sangat kenal, sangat tenang itu.